Bagaimana hukumnya bekerja di hotel yang menyediakan khamr dan daging babi? Walaupun dia bekerja sebagai cleaning service, kan nggak boleh. Masya Allah. Padahal cleaning service itu sebenarnya mubah. Tapi karena tujuan utama tempat tersebut dibentuk adalah untuk keburukan, maka tidak boleh. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih-bersih. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di hotel berbintang, Ustaz. Niat saya bekerja untuk ibadah dan menafkahi kebutuhan keluarga. Namun di tempat saya bekerja menyediakan minuman khamar atau minuman keras, Ustaz ya. Apakah uang yang saya dapat dan berikan kepada keluarga saya ini halal? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Dalam masalah bekerja di suatu tempat ya, maka kita harus melihat tujuan utama tempat tersebut dibuat. Baik. Kalau tujuan utamanya mubah, dibolehkan oleh syariat, kemudian ada campuran-campuran sedikit ya, dan itu bukan sesuatu yang dominan, maka bekerja di tempat tersebut dibolehkan selama tidak berkaitan langsung dengan perbuatan itu. Baik. Seperti misalnya kalau ini dia menyediakan khamr, kalau dia yang menyediakan, dia bertugas menyediakan, ya, maka ya ini jelas tidak boleh. Baik. Jelas tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia sebagai reception, ya, penerima tamu misalnya, dan sebenarnya hotel tersebut ya sesuatu yang mudah karena menyediakan tempat untuk menginap saja, kan ini tujuan yang mudah. Iya. Tujuan yang dibolehkan oleh syariat, dan dia bekerjanya di reception, ya, maka seperti ini dibolehkan. Kerja di tempat resepsinya dibolehkan. Baik. Tapi kalau bekerjanya sebagai pramusaji misalnya, Baik. Membawakan alkohol kepada orang lain, ya ini jelas tidak boleh seperti itu. Dia harus berpindah ke tempat lain, ya. Baik. Berbeda kalau misalnya tujuan utama tempat itu dibentuk untuk keburukan, dan keburukan menjadi dominan di situ, ya, maka seperti ini tidak boleh bekerja di tempat itu walaupun pekerjaannya mubah. Baik. Seperti misalnya apa, Ustadz? Contohnya misalnya di bar. Bar itu dibentuk untuk apa? Untuk orang minum-minum. Untuk orang minum-minum, untuk orang bermaksiat, untuk orang pacaran. Memang tujuannya untuk itu. Walaupun dia bekerja sebagai cleaning service, maka tidak boleh. Masya Allah. Padahal cleaning service itu sebenarnya Mubah, Ustaz ya? mubah. Tapi karena tujuan utama tempat tersebut dibentuk adalah untuk keburukan, maka tidak boleh. Contohnya lagi seperti bekerja di bank konvensional. Bank konvensional itu biasanya ya akad yang dominan di sana adalah akad riba. Baik. Kalau misalnya ada orang misalnya bekerja sebagai satpam, Iya. dan dia menjaga bank tersebut, maka seperti ini tidak dibolehkan. Walaupun secara asal ya bekerja sebagai penjaga di sebuah tempat tertentu itu pada asalnya dibolehkan. Baik. Tapi karena tempat ini tidaklah dibangun dan diwujudkan kecuali untuk tujuan yang buruk, kecuali untuk kemaksiatan yang besar tersebut, maka akhirnya tidak boleh, yang berhubungan dengan itu nggak boleh. Ya, berbeda dengan misalnya tadi ya hotel itu tujuannya adalah untuk menyediakan tempat penginapan, ya, dan ini sesuatu yang mudah. Contohnya lagi misalnya rumah makan dibuat adalah untuk apa? Untuk makan, Ustaz. Untuk memberikan makan kepada orang-orang yang datang ke situ, sesuatu yang mubah. Kalau misalnya ada campuran, ya, Ustaz di situ ada orang pacaran, Iya. ini kan campuran. Rumah makan tidak dibuat untuk itu sebenarnya, Betul. dibuat untuk memberikan fasilitas kepada orang yang mau makan, dia bisa makan di situ dengan enak, itu tujuannya. Maka seperti ini tidak ada masalah. Contohnya lagi seperti misalnya ada toko, ya, minimarket misalnya. Minimarket dibuat untuk menjual barang-barang yang halal, ya. Ada di sana rokok misalnya. Iya. Banyak. Tapi itu bukan dominan, bukan sesuatu yang dominan. Maka seperti ini, ya, Anda melihat ini campuran-campuran seperti ini memang sebaiknya dihilangkan. Kalau bisa dan mampu untuk menghilangkan, maka wajib untuk dihilangkan. Tapi kalau tidak mampu, ya maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak
memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kekuatannya, ya. Fattaqullaha mastata'tum di sini berlaku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau misalnya dia ingin, ya, karena masih ragu-ragu, masih ada sesuatu yang tidak sedap, dia ingin pindah ke tempat lain, ya, maka itu lebih baik. Ya, tetap itu lebih baik, Allah taala alam. Tapi gajinya itu apakah halal, Ustaz? Iya, kalau misalnya yang tadi kita katakan haram, yang seperti pramusaji tadi kita katakan haram, ya maka gajinya tetap haram jadinya. Ya. Tapi kalau misalnya jadi reception tadi atau jadi cleaning service untuk sebuah hotel, ya, yang di hotel tersebut ada atau menyediakan minuman keras, ya, maka dia bekerja sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang mubah, maka seperti ini tidak masalah, Allah taala alam. Masya Allah. Ya, tapi ya tadi ya, kalau misalnya dia mengganjal di hatinya dan dia ingin ke tempat lain yang lebih clear, maka ya seperti itu sangat bagus juga. Ya Allah taala. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz dan keluarga serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ana sekarang bekerja di hotel bintang 5, bintang 5 plus di Jakarta, dan ana menerima gaji dengan servis cas yang termasuk di dalamnya ada hasil penjualan alkohol dari restoran. Mohon arahannya Ustaz, apakah ana harus tinggalkan? Doakan agar ana dapat penggantinya. Kalau antum tidak di bagian yang memang berhubungan dengan yang haram, artinya antum tidak ada hubungan sama tempat itu. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih-bersih. Kalau memang antum tidak di bagian yang seperti itu. Di bandara pun kita lihat ada yang jualan alkohol kadang-kala tempat itu jemaah. Tapi kalau antum di bagian yang berhubungan dengan itu, antum harus tinggalkan. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya bekerja di hotel yang menyediakan khamr dan daging babi? Dan bagaimana jika tidak terlibat langsung dalam menyediakan hal tersebut? Kita juga tahu hotel menyediakan kamar yang mana tamu yang menginap tidak semuanya pasutri. Apakah itu termasuk melakukan pembiaran dalam kemaksiatan? Dari keseluruhan tersebut, bagaimana status gajinya? Apakah haram? Karena sistem penggajiannya terdapat insentif 11% dari hasil pendapatan hotel yang terdiri dari hal yang mubah dan juga yang haram tersebut. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Saudara Indra Sukmana di Jakarta Timur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Berdasarkan apa yang Anda jelaskan di pertanyaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa objek pekerjaan Anda dan jenis usaha tempat Anda bekerja itu bercampur antara yang halal dan yang haram. Antara yang halal dan yang haram. Maka pendek kata pula bahwa penghasilannya pun bercampur dari yang halal dan yang haram. Karenanya kalau Anda ingin selamat, maka Anda cari tempat-tempat yang lebih bersih, ya, tidak menyajikan khamar, tidak membiarkan tamu yang selain mahramnya, selain dengan mahramnya misalnya. Sehingga setiap tamu yang berkunjung dipastikan bahwa mereka membawa pasangan lawan jenis, maka dipastikan bahwa mereka adalah pasangan yang halal, mereka mahram. Tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan sebagai mahram ataupun pasangan yang halal, maka ditolak. Bekerja di hotel-hotel semacam ini, insya Allah penghasilannya 100% halal ataupun insya Allah halal. Tidak ada syubhatnya, kecuali bila Anda berbuat curang, Anda berbuat tidak transparan, tentu itu adalah karena perilaku Anda sendiri. Tapi selama tempat Anda bekerja menjual yang haram, memproduksi yang haram, dan juga membiarkan adanya perbuatan-perbuatan dosa dan bahkan memfasilitasinya, maka penghasilan Anda bercampur antara yang halal dengan yang haram atau yang disebut dengan syubhat. Ya, tercampur yang halal dengan yang haram. Kenapa? Karena Anda diam, bahkan memberikan layanan, bahkan Anda bekerja dalam satu tim, saling mensupport
dengan tim lain yang mungkin Anda tidak menyajikannya. Anda mungkin sebagai cleaning service atau mungkin Anda bagi security, tetapi tentu dalam sistem bekerja semua elemen, semua karyawan itu akan saling support agar service yang diberikan kepada customer itu memuaskan, dan tentu ini tidak bisa lagi dipisahkan, ya, tidak bisa dihindarkan. Karena sedikit banyak kita berarti telah ada kontribusi ta'awun dalam perbuatan dosa, dan tentu itu hukumnya haram, ya. Karenanya sekali lagi bekerja di tempat macam-macam ini adalah bagian dari syubhat, ya, perbuatan yang halal dan yang haram. Wallahu taala a'lam.